Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar matriks mengenai inverse matriks persegi. Yang pertama, dua matriks saling inverse jika A dan B adalah matriks persegi berorder 2 sedemikian rupa sehingga berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. A disebut inverse B, sebaliknya B disebut inverse A. Matriks A dan B disebut dua matriks saling inverse. Jadi, dikatakan dua matriks saling inverse itu ketika perkalian dua matriks tersebut saling komutatif dan hasilnya adalah I, ya kan, matriks identitas. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, belajar mengenai determinan matriks persegi. Yang pertama, determinan matriks persegi berorder 2. Nah, determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Contohnya, di sini jika kita punya matriks A dengan elemennya A, B, C, D, determinan dari matriks A dinyatakan dengan determinan dari A, A kali D dikurangi B kali C, diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Ingat ya, A kali D dikurangi B kali C. Sekarang kita lanjutkan determinan matriks persegi berorder 3. Saya yakin di sini kalian sudah bisa, karena sudah kalian pelajari ketika di kelas 10 materi SPLTV dengan metode determinan. Langkahnya sama, yaitu ketika kita punya matriks persegi berorder 3, kemudian kita tuliskan elemen pada kolom pertama dan elemen pada kolom kedua di sebelah kanan tanda kurung tegak. Kemudian kita kalikan elemen diagonal utamanya AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi dengan BDI dikurangi AFH dikurangi CED. Bisa dituliskan seperti ini ataupun seperti ini. Sama saja ya. Sekarang kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara ekspansi kofaktor. Minor. Minor dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Contoh minor dari A12 berarti determinan yang diperoleh karena penghapusan baris ke-1 dan kolom ke-2. Ya, jadi minor untuk A12 ditulis sebagai M12 minor baris ke-1 kolom kedua yang sudah dihapus, ya kan, ditentukan oleh, nah ini tinggal baris kedua kolom ke-1 dan baris kedua kolom ketiga. Kenapa? Karena kolom kedua dihapus, ya kan? Kemudian baris ketiganya juga kolom ke-1 dan kolom ketiga. Nah, determinannya tadi M21 kali M33 dikurangi M23 kali M31. Setelah minor, kita lanjutkan ke kofaktor. Kofaktor dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut tanda. Kofaktor dari suatu unsur yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya KIJ sama dengan min 1 pangkatnya I plus J kali MIJ. Jadi penentuan tanda dari determinan matriks berorder 3 adalah plus min plus, min plus min, plus min plus. Contoh di sini. Kenapa ini bisa didapatkan positif? Ini adalah elemen yang terletak pada baris ke-1 kolom ke-1, min 1 pangkat 1 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Genap ya. Min 1 pangkatnya 2, min 1 kali min 1 hasilnya 1. Berarti tetap MIJ itu sendiri yaitu positif. Coba kita cek yang di sini. Baris ketiga kolom kedua 3 tambah 2 5 negatif min 1 pangkat 5 dia min 1. Kalau MIJ maka di sini dia negatif. Sudah paham ya? Sekarang kita menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, langkahnya yang pertama pilih sebarang baris atau kolom yang diekspansi. Contohnya di sini kita ekspansi menurut baris pertama. Jadi ini elemen baris 1 kolom 1 dikalikan minor A11 dan dikurangi A12. Nah, ini minornya dari determinan dari baris ke-1 dan kolom kedua yang sudah dihapus. Begitupun juga dengan ini A13. Tinggal dihitung ya. Tandanya mengikuti tanda ini kofaktor. Oke, kita lanjutkan inverse matriks persegi. Yang pertama, inverse matriks persegi berorder 2. Tadi ketika kita punya matriks A, elemen matriks persegi berorder 2 dengan elemennya adalah A, B, C, D, maka determinan A adalah A kali D dikurangi B kali C. Inverse dari matriks A adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A, yaitu A kali D dikurangi BC. Nah, ini dikalikan dengan A sama D pindah tempat, B sama C dinegatifkan. Dengan syarat determinan A-nya tidak sama dengan 0. Mengapa? Ketika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Kita lanjutkan inverse matriks persegi berorder 3. Nah, ini tadi
Determinannya adalah satu per determinannya tadi kita di sini pakai sarus, kalau joinnya tadi pakai tanda tadi plus min plus min plus min plus min plus, ini pakai minum yang tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan matriks. Nah, salah satu penggunaan inverse matriks adalah untuk menyelesaikan persamaan matriks. Misal A, B, dan X, matriks persegi berorder 2, dan A adalah matriks non-singular yang mempunyai inverse, yaitu A pangkat min 1. Yang pertama, penyelesaian persamaan matriks A, X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B. Ingat, ini bukan aljabar. Ketika di aljabar kita punya AX sama dengan B, maka X sama dengan B per A. Tapi di matriks tidak ada operasi pembagian, yang ada adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Sehingga ketika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Awalnya A-nya letaknya di sebelah kiri, dia tetap di sebelah kiri, tapi dia menjadi inverse dari matriks A. XA sama dengan B, maka X sama dengan B kali inverse dari matriks A. Ingat ya, dia tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kita punya matriks P ya. Ini matriks persegi berorder 2, maka determinan dari P A kali D dikurangi B kali C. 5 kali 4 dikurangi 8 kali negatif 2. Hasilnya 36. Determinan Q kita pakai cara sarus, berarti kita tuliskan kolom pada elemen kolom pertama dan elemen pada kolom kedua. Setelah itu, kita kalikan 4 kali 3 kali 2, 2 kali 4 kali 5, negatif 1 kali 2 kali negatif 1, dikurangi 2 kali 2 kali 2, dikurangi 4 kali 4 kali min 1, dikurangi min 1 kali 3 kali 5, ternyata dihasilkannya adalah 89. Kita lanjutkan yang tentukan inverse dari matriks A. Nah, di sini kita punya matriks A, yaitu 5, 7, 7, 10. Dia matriks persegi berorder 2. Inverse dari matriks A adalah 1 per determinannya, berarti determinannya adalah A kali D, 5 kali 10, 50 dikurangi 7 kali 7, 49. 50 dikurangi 49, ini 1 per 1. Ini didapat dari mana? Dari tadi, ini pengubahan A sama D sudah pindah tempat, 10, ini 5. B sama C dinegatifkan, awalnya dia positif, jadi negatif. Hasilnya adalah inverse dari matriks A adalah 10, negatif 7, negatif 75. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Ada P dan Q. Nah, tentukan matriks X berorder 2 kali 2 yang memenuhi persamaan matriks sebagai berikut. Di sini yang pertama kita cari determinan P. Tadi determinan P, AD dikurangi BC. Negatif 5 kali negatif 7 dikurangi 6 kali 9, hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang P inverse. Inverse dari matriks P adalah 1 per determinannya, berarti 1 per min 1 kali A sama D pindah tempat, ya kan, min 7 pindah ke atas, 5-nya pindah ke bawah, D sama C dinegatifkan. Nah, karena ini 1 per min 1 itu min 1 kali negatif 7, 7 ya. Negatif 1 kali negatif 6, 6. Negatif 1 kali negatif 9, 9. Negatif 1 kali negatif 5, 5. Setelah itu, baru kita jawab pertanyaan yang pertama. Di sini Px sama dengan Q, maka X sama dengan, nah P-nya pindah ruas. P-nya awalnya sebelah kiri, dia tetap di sebelah kiri. P inverse kali Q. Inverse dari matriks P kalikan Q. Nah, tadi inverse dari matriks P sudah ketemu, dikalikan Q ini adalah perkalian dua matriks. Berarti 7 kali 2 ditambah 6 kali min 3. Ini elemen yang terletak pada baris ke-1 kolom kedua, baris kali kolom. 7 kali negatif 4 ditambah 6 kali 5. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1, 9 kali 2 ditambah 5 kali min 3. Baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2, 9 kali negatif 4 ditambah 5 kali 5. Nah, ini berikut ya hasilnya, sambil diamati. Lagi yuk, sekarang XP sama dengan Q, maka X-nya sama dengan P-nya di sebelah kanan. Berarti nanti X sama dengan Q kali inverse dari matriks P. Q-nya ditulis terlebih dahulu, dikalikan inverse dari matriks P. Sama caranya, baris 1, kolom 1, 2 kali 7 ditambah negatif 4 kali 9. Ini. Baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 2, 2 kali 6 ditambah negatif 4 kali 5. Baris 2 kolom 1, negatif 3 kali 7, ini ditambah 5 kali 9. Baris 2 kolom 2, negatif 3 kali 6, ditambah 5 kali 5. Nah, berikut hasilnya. Oke.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.